Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Rahmadiva Nurdianti, NIM 1519117130003. Saya dari Prodi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil surveillance data kesehatan kerja yang saya ambil dari PTX dan saya ambil untuk kategori tahun 2018. Diagram yang pertama akan menjelaskan mengenai hasil pemantauan keluhan pernafasan berdasarkan tingkat konsumsi rokok di PTX pada tahun 2018. Dalam diagram ini akan menjelaskan 7 kategori yang dibagi berdasarkan jumlah rokok per batang dalam per hari. Baik, untuk kategori pertama yaitu pekerja yang tidak merokok. Dalam hal ini terdapat total 17 pekerja dan kesemuanya dalam kondisi normal untuk sistem pernafasan mereka. Lalu untuk kategori kedua yaitu 2 batang rokok per hari. Terdapat total 14 pekerja yang kesemuanya dalam kondisi normal juga. Lalu kategori selanjutnya adalah 4 batang rokok dengan total 6 pekerja dan kategori selanjutnya yaitu 5 batang rokok dengan 2 pekerja. Dan dalam 2 kategori ini, kesemua pekerjaannya dalam kondisi normal. Perbedaan baru terlihat di kategori 12 batang rokok ke atas. Di kategori 12 batang rokok terdapat 29 pekerja. 28 diantaranya dalam kondisi normal dan 1 yang lainnya dalam keadaan batuk dan sesak nafas. Lalu untuk kategori selanjutnya yaitu 23 batang rokok per hari. Terdapat hanya 4 pekerja yang 3 diantaranya dalam kondisi normal dan hanya 1 diantara 4 tersebut yang menderita nyeri di bagian dada. Dan di kategori terakhir yaitu 24 batang rokok menjadi jumlah konsumsi rokok terbanyak. Dalam kategori ini terdapat 3 pekerja yang hanya 1 di antara 3 tersebut dalam kondisi normal, sedangkan 2 lainnya menderita batuk dan sesak nafas. Dari diagram di atas juga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah rokok yang dikonsumsi dalam sehari, dengan di sini jumlah maksimalnya yaitu 24 batang, semakin banyak pula pekerja yang dalam kondisi abnormal. Di sini 24 batang rokok per hari dikonsumsi oleh 3 pekerja. 2 diantaranya mengalami batuk dan sesak nafas dan hanya 1 diantara mereka yang dalam kondisi normal. Lalu untuk diagram kedua yaitu akan menjelaskan hasil pemantauan ronsen dada beserta keluhan subjektif berdasarkan rentang usia di PTX pada tahun 2018. Dalam diagram ini akan dibagi menjadi 4 kategori rentang usia. Di kategori pertama yaitu umur 25 hingga 34 tahun. Di umur ini total terdapat 18 pekerja. Untuk hasil ronsen dada, 18 diantaranya dalam kondisi normal. Dan untuk keluhan subjektif juga sama, yaitu 18 diantaranya normal, sehingga tidak ditemukan pekerja yang mengeluh terjadi penyakit dalam dirinya. Lalu untuk kategori selanjutnya yaitu 35 hingga 44 tahun. Dalam kategori ini terdapat 15 pekerja, di mana untuk hasil ronsen dada 11 pekerja normal dan 4 pekerja abnormal. Lalu untuk keluhan subjektif 13 normal dan 2 abnormal. Lalu untuk kategori ketiga yaitu antara 45 hingga 54 tahun. Total terdapat 20 pekerja. Untuk hasil ronsen dada 16 diantaranya normal, sedangkan 4 sisanya abnormal. Lalu untuk keluhan subjektif ada 17 pekerja yang normal dan sisanya 3 pekerja yaitu abnormal. Lalu untuk kategori terakhir yaitu 55 hingga 60 tahun. Walaupun rentang usia di kategori ini sangat kecil yaitu hanya 5 tahun,
Namun di PTX ini justru pekerjanya didominasi oleh pekerja dengan kategori ini, yaitu dengan total pekerjanya yaitu 25. Untuk hasil ronsen dada, 20 diantaranya normal, sedangkan 5 diantaranya abnormal. Lalu untuk keluhan subjektif, terdapat 21 pekerja normal dan 4 pekerjanya abnormal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pekerja yang mengalami keluhan subjektif, dan itu berdasarkan faktor usia. Jadi semakin mereka bertambah usia, maka semakin banyak dari mereka mengalami keluhan-keluhan pernafasan atau keluhan lainnya. Dari hasil analisis di atas, dapat terlihat bahwa rentang usia 55 hingga 60 tahun memiliki hasil ronsen dada dan keluhan subjektif abnormal terbanyak. Dari hasil pemantauan yang telah saya lakukan, saya mendapat kesimpulan bahwa kondisi pernafasan dan fisik pekerja dapat dipengaruhi oleh faktor usia dan juga kebiasaan mereka. Dalam hal ini saya mengambil kebiasaan mereka yaitu merokok. Untuk mengenai faktor usia, cara yang paling baik untuk menjaga kebugaran kita adalah dengan melakukan kegiatan rutin seperti olahraga dan juga menjaga asupan gizi dengan makanan yang sesuai. Kebugaran tubuh dapat dilakukan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan seperti misalnya memulai kegiatan berolahraga, dan jika dalam keadaan bekerja, PTX ini dapat membuat sebuah program seperti senam pagi setiap minggu atau menyediakan tempat fitness di dalam kantor. Namun jika terhalang dana yang kurang, hal ini dapat diatasi dengan membuat prosedur olahraga mandiri bagi para pekerjanya, sehingga kondisi jantung dan pernafasan pekerja dapat terjaga walaupun usia mereka terus bertambah. Kemudian, untuk mengatasi gaya hidup pekerja yang merokok, PTX dapat memulai dengan memberikan penyuluhan bahwa rokok bukanlah habit atau kebiasaan yang baik, dan karena rokok dapat memengaruhi pekerja lain yang sebenarnya adalah perokok pasif. Sekian presentasi dari saya mengenai surveillance data kesehatan kerja di PTX pada tahun 2018. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.